di sini siapa? Kayak Elai kan ada keluaran Alkitab Elai terbaru, tetapi Elohim di situ, jadi masih membingungkan. Siapa yang mereka maksud Elohim di dalam situ? Saya jawab Pak Ari. Ya, Pak jadi Ari, yang dimaksud Elohim di kitab terbaru Elai itu siapa, Pak Hia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore ini ya, saya kembali akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang perdebatan Akiloding dengan pendeta Kim Dong. Pendeta Kodom atau siapa ya, Kingdom. Nah, ini ada sedikit permintaan dari Akiloding ya dalam video ini, dan beliau meminta kepada para hamba Allah, para netizen, para pendukung beliau untuk menasihati beliau jikalau memang ada kalimat-kalimat yang terlontar dari lisan beliau ini salah di dalam berdebat, saat berdebat. Nah, jadi beliau berpesan pada saya untuk memasukkan video beliau ini. Demikian kaum muslimin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya PST Loading. Hari ini teman-teman, saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu untuk menonton video diskusi saya ya. Apabila kalian menonton dan menemukan penjelasan-penjelasan saya yang mungkin tidak sesuai, bantu diingatkan dan bantu diluruskan, karena saya butuh nasihat, bimbingan, arahan. Saya masih fakir ilmu, saya masih belajar ya, agar menyembah kepada Tuhan yang benar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Kemungkaran yang paling terbesar itu yaitu kalian menduakan Tuhan. Ini kalian ini bukan menduakan tapi meninggalkan. Jadi bersyukur kalian hadirlah apologet Islam di tengah-tengah kalian ini, agar kalian itu stop mengatakan anak yang dikasihi bapak itu terkutuk, stop mengatakan bahwa anak yang dikasihi bapak itu dibunuh, ditombak, dicambok, dan stop menyembah kepada anak yang dikasihi oleh bapak. Karena anak yang dikasihi oleh bapak itu dalam Lukas 4 nomor 8 dia sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Ketika dia mengatakan seperti itu, masih banyak orang yang tidak mau menyembah Allah, bahkan orang menyembah dia. Datanglah umat Islam meluruskan kembali bahwa yang kalian sembah itu adalah manusia yang terkutuk, bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena apa yang kalian sembah itu, nah kan terkancing dia, kan terkancing dia, terkancing. Oh, kira sudah terkancing. Jadi kalian itu bersyukur kepada kami. Kalian bersyukur karena kami hadir di tengah-tengah kalian ini tanpa diminta dibayar oleh kalian, agar kalian itu Kenapa orang lagi bicara kau? Jangan kau. Daripada kalian cuma di gereja perpuluhan saja kalian puluh. Nah kan dia bilang begini kan, karena perpuluhan memang tidak ada hubungan dengan perang ini. Kalian melindungi ini, siapa suruh kalian lindungi? Tidak ada seperti itu. Tidak ada urusan dengan perang di sini, kalian melindungi ini. Tidak ada seperti itu. Kalau kita mau buka-bukaan, di daerah saya, tepatnya di Monotai itu tahun 2019 hampir terjadi baptis massal. Itu caranya menipu saja mereka, pawe-pawe. Ternyata mau dibaptis massal itu. Memang penipu kalian semuanya. Bilang langsung.
di bawah ini. Bersyukur kalian kepada kami apologet Islam itu. Karena kami hadir di tengah-tengah kalian. Berapa banyak orang-orang yang telah mempergunakan akal mereka untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Datang pula kalian dari pendeta-pendeta ini cuma cari jemaat yang penuh dengan perpuluhan. Apa kalian ini? Kau pikir perang di sini, perang di sana. Kami melindungi orang-orang, perang di sini, perang di sana. Anda tahu berapa anak gadis orang sudah kalian perang sini, perang sana. Silakan pasien selanjutnya. Tidak bersyukur mereka, kami hadir di tengah-tengah kalian ini siang hari malam. Cuma oten saja kami pikirkan, sampai beras di dapur pun kami lupa pikirkan. Setiap hari pikir oten bagaimana agar oten bisa dapat hidayah, oten bisa dapat hidayah. Begitu kami lewat depan warung, panggillah tukang warung itu. Sini, kenapa? Istri kamu tadi ambil beras 2 kilo. Silakan buat teman-teman Kristen yang silakan naik. Datang lagi. Perbaiki itu signal. Tuhan sudah rusak, signal pun rusak. Semua rusak aduh. Berbicara pun tidak bisa menyenangkan hati. Sakit hati netizen. Tidak bisa kah jadi manusia yang berguna buat orang lain? Ayam Kenapa saja kalau sakit kita hati? pelihara itu bisa berguna. Ketika mau bayar hutang, jual ayam bisa bayar hutang. Ini bapak pendeta yang sudah besar tidak ada guna lagi. Mau di rumah, mau di TikTok, di gereja tidak ada guna sama sekali. Nah, kan? Tuh, Tuhan sudah rusak, signal pun rusak, otak pun rusak, narasi pun rusak, semua rusak habis. Entah apa yang kalian mau ini. Silakan. Apa juga kalian. Jadi gini, Bang, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena malaikat sendiri yang sudah berkata. Terus para Malaikat rasul, salah murid-murid berita. Yesus sudah memberi kesaksian. Salah berita malaikat itu bisa Oke, saya nggak buktikan. masalah. Baik. Oke. Iya. Jadi begini, Abang. Ketika Yesus bertanya Teman-teman kepada tahan ya. murid-murid, Memang ada yang cuma ada berkata Kristen yang bahwa seperti engkau ini, salah teman-teman. satu nabi daripada salah satu Jual Tuhan kau punya Tuhan kan 3. Yang satu kau tukar dengan toer biar pasang di samping rumah. Begitu. Siap Haji. Tuhan sudah rusak, signal pun rusak. Sudah signal rusak, Tuhan rusak, begitu narasi pun rusak. Entah kemana arah-arahnya. Kalian ini jadilah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jangankan bermanfaat buat orang lain, kalian berbicara saja orang dengar sakit hati loh. Kalian ini punya kata-kata, kalian ini kalau mulai ketika mau berkata itu seakan-akan orang mendengar kata-kata kalian ini oten-oten, itu nafsu makan hilang. Jadilah seperti orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu binatang itu di luar sana, ayam, kambing, sapi, itu bermanfaat buat orang lain loh. Bisa dimakan, bisa dijual dapat uang. Ini kalian ini, ya Allah ya Rabbi, sudah rusak, tidak bermanfaat pula. Kalian ini setiap kalian berkata itu, saya ini perhatikan berapa hari ini nafsu makan saya turun. Saya periksa di dokter itu, saya bilang, dokter saya penyakit apa? Apakah kuat begadang? Sehingga saya punya nafsu makan ini turun. Dokter bilang tidak ada penyakit apa-apa. Begitu saya mau keluar, dokter langsung kasih selembar surat begitu kertas kan. Saya buka begini, apa kata dokter? Kurang-kurangi ngomong sama Oten. Jadi mereka ini punya kata-kata kita dengar itu nafsu makan hilang.
Carilah yang baik-baik kalian ini, ya Allah ya Rabbi. Ya, silakan pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ketiga. Ya, Yesi. Halo, Ya, Katolik Protestan. kenapa? Oh, Kristen. Iya. Silakan Pak, Pak Yesi dibantu buka kameranya Pak. Di sini ada perjanjian bekal yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Boleh Pak? Boleh. Ya, siapa? Loh, kok mati? Bentar. Tuh, saya bantu undang Pak, disimpan. Siap Pak Yesi, salam kenal Pak, salam toleransi. Salam kenal. Salam buat semua Iya, keluarga di rumah. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Allah Bapa. Amin. Amin. Silakan. Amin. Gimana Pak? Mungkin ada yang tadi Bapak mau tanggapi atau Bapak mau bertanya apa mau tanggapi, ada tema saya di atas, silakan. Enggak. Cuman bingung ini kenapa kok Oten bingung dengan Bible gitu. Iya Pak. Jadi kalau saya itu orangnya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Bapak punya Bible di situ? Ada. Iya. Bisa Bapak buka Yohanes 14:1 Pak, biar kita terbukti bingung atau tidak. Yohanes 14 Dibacakan aja enggak Bapak? Iya. Sebentar. Oke, Yohanes 14 nomor 1 Pak. Silakan. Ya, cek. Siapa yang Yohanes suaranya 14. kecil teman-teman? Ayat 1 ya. Kecil ya suara saya enggak? Bukan, katanya suara saya kecil. Cek 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 1 adalah 3 3 adalah 1. Cek. Masih Ya, kecil kan teman-teman? Enggak. Besar. Dengar dari sini. Situ besar kok. Ya, Ya, coba Pak. Baca Yohanes 14:1. janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Yohanes 14 ayat 1 kan? Iya, Yohanes 14 ayat 1. Iya itu ya bunyinya. Iya. Iya, dibaca itu. Yohanes 14 ayat 1. Iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku gitu kan. Iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ah, itu ada berapa yang harus kita percaya di situ? Maksudnya firmannya kan. Ya, cek. Halo? Sabar Pak. Noise kah suara saya ya? Sabar ya. Sebentar. Ya, cek. Bagaimana suara saya teman-teman? Amankah suara saya? Cek. Aman ya, suara saya aman ya? Halo? Aman. Aman. Cek. Kok kayak pecah gitu ya? Oh enggak, ini bagus. Iya. Silakan dibaca Yohanes 14:1. Apa bunyinya? Iya sudah tadi. Janganlah gelisah hatimu,
percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, kalau saya baca dari keseluruhan mungkin ini apa namanya, Yesus mengajak kita percaya kepada Bapaknya gitu Nah kan. kan, itu Bapak sudah mulai kelihatan bingung. Yang saya tanyakan ada berapa yang harus kita percaya di situ? Bukan kita mau lihat ini mau lihat, kan pertanyaannya ada berapa? Kan simpel itu kalau kita pakai akal sehat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kan itu pertanyaannya. Masa kita mau putar-putar lagi? Iya, ya, kalau ditanya gitu mungkin jawabannya akan menjadi 2 ya. Percaya kepada 2. Bukan gitu. menjadi 2, memang jawabannya 2. Janganlah gelisah hatimu, wahai netizen, percayalah kepada Yesi, percaya juga kepada Loading. Berarti ada 2 yang dipercaya. Masa agama mau mematikan akal? Janganlah gelisah hatimu, Iya. percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Iya, ada 2 kata percaya soalnya ya. Ada 2. Ada 2. Iya. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Betul? Iya, iya, iya. Ada 2 kata percaya soalnya. Oke, ada 2. Sekarang buat Bapak nih. Semoga Bapak tidak bingung. Yang mana Tuhan langit dan bumi nih? Sumber segala sesuatu. Iya, yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang mana itu maksudnya? Kan ada 2 nih. Tidak mungkin dua-dua Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan langit dan bumi? Aduh, Bapak ini kan sudah bingung. Enggak. Coba baca baik-baik, Pak. Gelisah hatimu kepada Allah. Iya, sumber Siap segala kan di situ sesuatu ada itu. 2 kan, Bapak? Iya. Bapak Yesi, di situ kan ada 2. Iya. Ada 2 yang kita percaya. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang mana? Allah ya. Allah Tuhan langit dan bumi. Berarti Allah yang Tuhan. Betul? Bukan. Artinya Bukan, kalau salah Tuhan lagi. itu kan. Nah. Ya, sebentar saya mau menjelaskan. Kalau Tuhan itu kan bingung. 200 ya, 200-an. Jadi Tuhan sendiri. Bahasa Melayu ya, Tuhan ya. Apakah boleh sekarang saya menyebut Yesus ini Tuhan atau Tuhan? Harus kalibrasi dulu, kita boleh enggak? Bapak, Tuhan lah, Tuhan. begini Bapak ya. Begini Pak, ini yang ngelek siapa? Saya apa dia nih? Halo? Kok putus-putus? Bapak punya Halo? cara pemikiran juga putus-putus, Pak. Bukan cuma putus-putus. Begini Pak, kenapa hal yang mudah kalian selalu mempersulit? Ngelek gitu. Kenapa? Kenapa hal yang mudah kalian selalu mempersulit? Bukan kembali ke 200 tahun, 2000 tahun, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Bukan Bapakku, Bapak yang Iya, baik hati kenapa? dan tidak sombong. Maksud saya begini Bapak, agar kita tidak terjadi miskomunikasi, kalau Bapak tidak tahu, ayo kita belajar sama-sama. Jangan Bapak sosok tahu, karena saya sudah ulang-ulang kali baca Bible Bapak itu dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Ya, sebab gini loh, kalau kita menerjemahkan teks aslinya itu kan berbahasa Yunani ya. Jadi bahasa Yunani sendiri tuh kosakatanya sudah banyak sekali. Hampir 70 ribuan. Bukan kita bahas ke kosakata, Pak. Ya Allah ya Rabbi. 200 kosakata. Jadi minim sekali. Bapak, Akhirnya, begini Bapak. kenapa? Jadi darah tinggi. Sabar loading. Begini Bapakku, Sabar, Bapak. sabar. Iya, sabar Bapak. Saya senang sekali sama Bapak ini. Maksud saya begini Bapak. Sabar. Ya, kalau Bapak tidak tahu, Ya. ayo kita sama-sama belajar, Pak. Jangan Bapak sembarangan, Pak.
Bapak ngomong ini sama orang Islam, orang yang berakal, Pak. Orang yang dimana kedepankan akal, Pak. Bapak Aduh, mau putus. putar kiri, Ya, ya, putar ya. kanan. Gimana? Bapak gimana baca enaknya Matius, gimana Bapak ini? baca Matius 11:25. Bapak baca Matius 11:25. Bentar. Matius 11. 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Bapa, Tuhan langit dan bumi, semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya. Pada waktu itu Matius 11:25 perikopnya ajakan juru selamat. Jadi juru selamat mengajak kepada Iya, kita iya. nih. Apa kata juru selamat? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa? Bapak siapa di situ? Baca selanjutnya. Bapak Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan Bahasa bumi. Indonesia ini ya. Iya, berarti ini menurut terjemahannya, Yesus, terjemahannya. ya berarti menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Papa. Bapak. Kalau Bapak sudah menjadi Bapak, Tuhan Bapak. langit dan bumi, Iya. berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Saya tadi kan bilang, gimana sekarang kalau Yesus itu Tuhan aja, Tuhan dari segala Tuhan. Begini Pak, Sebab yang ini kan ditanya juga- Tuhan. Aduh, Hah? Bapak. Yang ditanya Tuhan, bukan Tuhan, bukan. Kalau Allah Bapa sudah jadi Tuhan Ya, langit ya, dan ya, ya. bumi, berarti Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya sudah firman, gimana kalau firman yang hidup? Nggak jadi Tuhan wis, firman yang hidup. Sebab ada juga ditulis di Bible itu firman yang hidup gitu loh. Gini Oke, Pak, Tuhannya sekarang Bapak begini Tuhannya. Pak, Gimana, ini gimana? Pak, ini pertanyaannya begini. Kalau Allah Bapa sudah menjadi Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Firman aja enggak apa-apa. Firman ya. Oh harus itu ya jawabannya ya. Gimana? Oke, gini. Ya, gini. oke, Oh, firman, saya nanya oke, boleh, saya firman. gantian nanya boleh. Oke, Saya boleh Begini. gantian nanya. sabar Pak. Aduh, Anda ini kalau bertanya ini Oke. putar-putar langsung Pak. Bibir saja Anda terputar-putar begini, baru Anda tidak paham Bibel, Anda tidak mau belajar, Enggak. baru cuma mau Enggak, soalnya- tanya saja Pak. Enggak, Sabar, soalnya dengar baik-baik Pak. Dengar dulu. Dengar baik-baik. Saya tanya Indonesia sama sih Bapak dulu, soalnya. jujur. terjemahan. Iya, soalnya. jujur Iya, sama iya. Bapak dulu. Manusia bisa jadi Tuhan atau tidak, Pak? Tuhan jadi manusia bisa. Kan? Kalau kita Aduh. enggak bisa jadi Tuhan. Enggak bisa. Tuhan yang bisa jadi manusia. Perhatikan pertanyaan saya, Pak. Perhatikan pertanyaan Salah, saya. pertanyaannya yang salah. Ya, Kembali perhatikan. pertanyaannya. Manusia bisa tidak jadi Tuhan. Tuhan yang bisa jadi manusia. Bukan itu, manusia bisa tidak jadi Tuhan. Ya enggak bisa lah. Nah, Nggak bisa, kan nggak itu bisa. jawaban yang pas, Pak. Masa Bapak kalah dengan anak saya Ya, yang belum ya. berbulu ini, Pak? Anak saya masih 6 tahun loh. Belum berbulu, masa Bapak, aduh, putih-putih masih. Ya, Oke, ya, ya. saya ulang sekali lagi ya. Ini kita cerdas cemas ya. Siap, siap. Saya ulang sekali lagi, Bapak. Siap. Bisa tidak Siap. manusia jadi Tuhan? Tuhan yang jadi manusia bisa. Aduh, ya wis tak penuhi keinginan Anda. Manusia tidak bisa jadi Turun.
itu entah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Begitu. Cuma itu. Minimal kalau kalian tidak punya ilmu, satu yang kalian pegang kejujuran. Begitu. Kejujuran saja. Ya, harus kejujuran. Saya ini lagi datang bulan nih, lagi emosi-emosi saya. Tadi untuk orang tua seumuran dengan bapak, makanya saya masih sabar. Tadi kalau anak muda seperti saya, sudah kubalik-balik. Iya, pura-pura karena tidak mau jujur mereka. Kalau jujur, gereja kosong. Gitu. Silakan, pasien selanjutnya. Halo. Ya. Assalamualaikum Mas Aludin. Sorry kepencet. Assalamualaikum. Oke, siap. Ya, izin turunkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Minum kopi dulu teman-temannya biar kita punya pendarahan ini stabil ini. Pengen emosi terus sudah mau keluar tanduk-tanduk di sini nih. Ya Allah ya Rabbi. Ini kalian mau jadi apologet begini? Begini? Mau jadi apologet begini? Sudah berapa HP yang hancur? Silakan, pasien selanjutnya. Yeah. Assalamualaikum, Bang Loding. Oh, waalaikumsalam Pak. Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Silakan. Saya dari Padang. Iya, saya baru pertama kali ini naik ini. Jadi siap, semua Pak. terinspirasi lah, semua kita ketawa-ketawa aja saya. Insya Allah. Pak. Senang saya lihat ini. Ini barusan tadi yang lugu-lugu pura-pura lugu itu. Udah tua gitu. Iya Pak. Tapi masih maksud saya yang penting mereka jujur kan? Mereka jujur saja. Salam. Tidak ilmu jujur. Ya, Salam siapa? semua Siap. untuk keluarga Bang Loding, mudah-mudahan Amin. sehat selalu, Siap, sukses Pak. selalu. Amin. Oke, Siap, Pak. terima kasih Ya. sudah seturun. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien selanjutnya. Makasih Bang Jo. Makasih Bang Jai Harun. Jazakumullah khairan kasiron. Lugas. Assalamualaikum. Aduh, maaf Bang, kepencet Bang. Ikutan kepencet jadinya Oke, nih Bang. tidak apa-apa Bang. Aduh. Salah pencet tidak masalah. Iya Bang, salah daripada Tidak masalah salah Bang, ya. Tuhan Bang. Terima kasih Bang. Siap Bangku. Assalamualaikum. Siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Makasih ya Bangku. Ya, Andi. 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 Iya, kita oke. Ya, halo Pak Ricun. Makasih Bang CV. Bunda Lili makasih. Halo Pak Ricun. Pak Ricun, Katolik Protestan. Pak Ricun. Pak Racun lagi. Pak Ricun. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum, kepencet abangku, sehat selalu. Oke, siap abangku, siap. Tidak apa-apa bang, salah pencet tidak masalah, daripada salah Tuhan
Apalagi salah pegang, dipegang istri orang. Kasus lagi, sudah berdosa kasus lagi. Salah Tuhan lebih parah, nih rokok. Kalau salah pencet masih aman. Iya bang, salah Tuhan apa salah pencet? Oh, ini salah lidah ini, makanya tidak bisa ngomong. Halo bang. 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 Bangkai. Bangkai. Bang. Malam ini kayaknya saya diuji ini. Ya Allah ya Rabbi. Yang ada pula cuma pendeta kadaluarsa. Sudah jadi pendeta kadaluarsa lagi. Baru tidak punya gereja lagi. Pak Kingdom itu kalian tahu dia stres. Dia lagi keadaan stres karena kenapa? Karena jemaatnya semua sudah syahadat. Makanya gerejanya tutup. Makanya setiap hari dia di Indomaret saja itu. Gitu. Kira dia jaga parkiran, ternyata dia tunggu kalau ada orang punya HP yang tertinggal di laci motor itu. Ditanya apa, terputar-putar saja. Intinya Yesus Tuhan, intinya Yesus Tuhan. Ya, halo. Merpati. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bunda, ada yang mau disampaikan? Ada Bang, boleh? Boleh Bang? Ya. Iya, silakan Bunda. Iya, aku sayang Bang Loding. Mak. Oke, baik Bunda. Iya, makasih ya Tidur Bang. lagi kita ini. Ya, tidur di luar kita ini. Maksudnya dia sayang itu karena sudah hadir membela agama kita semua. Tuh kan dapur sudah bunyi-bunyi kan. Tidur di luar sudah ini. Bahaya kita. Iya silakan buat teman-teman Kristen. Biar cair suasana yang menegangkan ini, silakan tolonglah naik. Biar cuma mute saja. Silakan. Dibantu tap-tap layar teman-teman. Mau dijawab apa? Namanya saja susah. Jangan susah-susah namanya itu. Nanti diperiksa malaikat pemasuk surga. Ibu siapa ini? Aduh, namanya susah sekali. Mundur ke belakang. Maksudnya sayang itu sayang karena sudah hadir untuk membela agama Islam, teman-teman. Ini kalian kok pikiran kemana-mana. Kalian terlalu banyak baca Yeskiel sama Amsal. Ini saya lihat ini. Tuh. Di sini siapa? Kayak Elai kan ada keluaran Alkitab Elai terbaru, tetapi Elohim di situ, jadi masih membingungkan. Oke. Siapa yang mereka maksud Elohim di dalam situ? Oke, saya jawab Pak Ari. Ya, Pak jadi Ari, ya. yang dimaksud Elohim di kitab terbaru Elai itu siapa Pak Hia? Elohim di dalam ini siapa? Kristus seringkali memperkenalkan sosok Elohim yang benar, tapi yang harus dikenal dalam namanya, Yeshua. Gitu ya. Apa saja yang kamu Masalahnya minta. kenapa tidak langsung disebut aja? Kenapa? Supaya pendengar dan pembaca tahu kan, kenapa enggak disebut aja namanya, jangan namanya aja disebut, jangan gelarnya atau sebutannya. Coba tanggapi. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa, Elohim itu, Sang Elohim, Sang Pencipta itu, apa saja yang kamu minta kepada Dia, kata Kristus, akan diberikannya kepadamu dalam namaku, katanya. Sampai saat ini kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah agar sukacitamu penuh. Jadi dengan nama Yeshua lah kita akan meminta kepada Elohim yang benar, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya kita mengenalnya di dalam nama Yeshua. Tidak dengan nama lain, bukan tentang
pengenalan Bapa itu banyak. Bukan Bapa, bukan Tuhan, bukan Allah, kan gitu ya. Tetapi mengenal Bapa yang benar, Tuhan yang benar di dalam namaku. Itu intinya kekristenan. Dalam nama Yeshua. Karena itulah nama yang disematkan kepada Kristus itu. Tapi jangan sangka bahwa Kristus itu sang Bapa, bukan. Karena kita memanggil dia Yeshua, karena Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nama itu yang disematkan kepada Kristus supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi bukan anak itu sang Bapa itu sendiri, sang Yesus itu sendiri, bukan. Tapi nama Yeshua dipanggil, nama Bapa yang dipanggil di dalam Kristus. Jadi Kristus itu bukan Bapa dan Bapa itu bukan sang anak. Jadi nama Yeshua yang disematkan kepada Kristus itu bentuk penmuliaan atau penghormatan Bapa di dalam anak. Itu tujuan. Nah, siapa dia Kristus? Bisa kita baca di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Malaikat Tuhan menjelaskan bahwa dia yang telah diutus yang menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, itu Kristus. Begitu ya. Jadi sang Kristus itu bukan sang Bapa, bukan sang Yahweh itu, enggak, tapi nama Yeshua bagian daripada nama Elohim yang disematkan kepada Kristus. Saya paham begini, berarti saya paham maksudnya pahia. Tanggapi dulu dong, Sabar Ari. Iya, sabar Ari. Berarti saya paham ini penjelasan pahia. Ini saya dapat nih karena saya catatkan, saya kaji-kaji, saya buka, berarti Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada Kristus itu kan? Ya. Nah, berarti nama Bapa ini juga Yesus. Betul. Nah, berarti nama Roh Kudus juga Yesus. Ya. Berarti 3 Yesus. Ada 3 sosok. Tunggu. Saya jelaskan. Iya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan diperkenalkan di situ tadi Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di situ Kristus berdoa bahwa namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya iya, saya tahu dalilnya, saya tahu. Tunggu. Saya jelaskan biar tidak gagal paham bahwa benar bahwa Kristus itu hamba yang datang dalam nama Bapanya. Iya, saya tahu, saya paham itu. Kan kemarin Anda sudah jelaskan. Bukan berarti 3 Yesus, enggak. Satu pemilih sang Bapa disematkan kepada Roh Kudus, disematkan kepada Kristus. Nama ini kan dari Bapa, nama Yesus ini kan nama Bapa, kan? Betul. Yesus ini yang dibawa oleh Roh Kudus sama Yesus, berarti 3 ini dalam satu nama. Betul, itu dia. Iya, makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, berarti Yesus yang manusia berdoa kepada pemilik nama Yesus. Iya. Gitu. Begitu. Jadi Yesus berdoa kepada Yesus, Pak. Begitu, Ari. Pak Pendeta, silakan. Iya. Tanggapi dulu Pak Hendrik, nanti saya habis Pak Hendrik tanggapi, saya tanggapi. Pak Hendrikson duluan tanggapi dulu. Mas Lodin tidak mau tanggapi banyak karena di tempat kami ini di Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mau jam untuk pelayanan. Oh iya. Tapi memang Siap. Oke Pak Pendeta, kalau tidak mampu lambaikan tangan ke kamera saja. Siap Pak Pendeta. Salam juga buat keluarga semua di situ Pak Pendeta nih. Iya. Soalnya kalau Pak Pendeta kan di Nado bagus. Kalau di Nado bagus ya. Iya. Kalau hanya mengakui Yesus tetapi tidak mengakui Yahweh, itu salah. Begitupun sebaliknya, hanya mengakui Yahweh tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Elohim, itu juga salah. Jadi dua-duanya harus diakui sebagai Elohim. Kalau cuma Yesus hanya diakui, itu salah. Yesus hanya diakui baru tidak peduli dengan Yahweh, itu keliru. Begitupun sebaliknya, jadi dua-duanya harus diakui sebagai Elohim, itu yang benar. Jadi Yesus dan Yahweh itu dua-duanya harus diakui. Kalau cuma salah satunya diakui, itu kesalahan. Itu firman Tuhan katakan loh, bukan saya. Bukan saya yang katakan, di firman Tuhan yang katakan. Jadi dua-duanya harus diakui sebagai Elohim. Kalau cuma ada kan only Yesus, only Yeshua, itu pemahaman yang salah.
Oke baik, begini sajalah di sini juga di tempat saya sudah setengah Jadi 11 kan. Payas pendapat ya. Payas itu keliru. Oke, Jadi begini, dua-duanya Ari. harus diakui. Ya baik. Ari Kalau di cuma sini juga Yesuanya sudah. aja yang diakui itu salah, Pak. Iya, Jadi- Ari Jadi dengar. akui dua-duanya baru benar sebagai Iya, Elohim. betul. Ari di Baru sini juga benar. sudah. Ari di sini juga sudah setengah 11. Saya juga mau rukat karena ada aktivitas Iya. sedikit. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi janji Iya, sama iya, Pak Iya, dikatanya ya. coba. Iya. Jadi iya, Siap. saya sampaikan sama Pak Iyas ya. Jadi tanggapan Pak Iya itu salah. Jadi harus diakui dua-duanya. Jangan Bapak mengakui Yesua, tetapi sang Bapak tidak mengakuinya sebagai Tuhan, itu tidak boleh. Itu ada ayatnya loh. Ada ayatnya. Bukan saya yang katakan, ayatnya ada. Jadi dua-duanya harus diakui, itu yang benar. Diakui dua-dua, Pak. Iya, diakui dua-duanya. Antara Yesua dan Bapak itu Tuhan. Karena Yesus itu manifestasinya dia sendiri, Pak. Itu aja, Pak. Ya, Manifestasi. nantilah kita sambung lagi ya, Pak. Loading, aku mau ada kerjaan juga ini. Oke, ya, siap. selamat Iya, pagi, Pak sukses Surisari. semuanya. Iya. Pagi, selamat pagi semua. Iya, aku turun dulu ya. Iya, siap. Oke, Pak Hia juga ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, Pak Hia ya. Mungkin Pak Hia ada kata-kata mungkin ada nasihat buat saya atau buat netizen, atau ada kata-kata terakhir sebelum dimakamkan. Maksudnya sebelum diturunkan. Silakan Pak Hia. Iya. Ya, pesan dari saya aja bahwa kita memegang sabdanya Kristus mengatakan bahwa bentuk mengenal Tuhan yang benar di dalam namanya saja. Mengenal siap. Bapa dalam namanya. Itu saja, dalam nama Yesua. Siap Pak, terima kasih banyak Pak sudah mampir. Jangan bosan-bosan Pak ya, nanti naik-naik lagi ke komal saya ya Pak ya. Ya, pokoknya komal saya ini fleksibel Pak. Mau lintas denom boleh, lintas agama juga boleh, ya. Lintas nama juga lebih boleh lagi Pak. Oke, Bang Loding, kapan ada waktu saya boleh saya naik. Siap, makasih Pak ya. Siap. Ya, bye-bye. Oke teman, pusing kan kalian kan? Karena memang tidak habis-habis, makanya itu dikatakan dalam Al-Quran mereka akan berselisih paham sampai hari kiamat. Jadi kalau kalian mengharapkan untuk bilang cepat selesai, tidak ada selesai. Sengaja saya biarkan mereka begitu, biar kalian menonton itu bersyukur bahwa untung kita punya Islam. Karena kita Islam itu ketika kita berselisih paham, maka kembalilah ke Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu sudah ditekankan watasibu bi'abilillahi dzami'a wartafarraku. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah dan jangan kalian saling cerai-berai. Maka bersyukur kita beragama Islam, ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah kumpulkan kita semua di jananya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Ya. Karena saya di sini sudah setengah 11 ya. Saya ada aktivitas sedikit, nanti insya Allah kita lanjut malam lagi ya teman-temannya. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana perdebatan Aki Loading. Saya ini mohon maaf sekali nih Aki Uti ya. Saya selalu saja lambat menguploadnya dan itu bingung saya mau ngomong apa nih. Ya artinya kalau ngeluh terlalu banyak mengeluh nanti disangkanya orang macam-macam ya. Orang jadi suuzon nanti. Disangkanya ada modus-modus. Tapi intinya demi Allah saya tidak ada bermaksud apa-apa dari klarifikasi ini Aki Uti ya. Saya tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu, tidak. Jadi mohon maaf kalau videonya itu selalu saja lambat, bahkan tidak bisa yang terbaru gitu. Jadi mohon maaf ya, karena prosesnya panjang. Satu belum usai sudah datang lagi, yang satu belum usai sudah datang lagi. Jadi saya kewalahan gitu. Kewalahannya karena ini ya banyak yang mesti saya kerjai ya, karena saya juga harus di dapur. Itu masalahnya. Makanya contoh seperti tadi pagi saya upload video itu tidak nampak gambar ya. Karena apa? Saya tengah badan tuh kotor semua ya, tepung semua karena saya
di dapur itu mainan tepung ya, yang saya kerja itu tepung. Jadi saya bikin apa nih, untuk bikin mie ayam, untuk bikin bakso, untuk bikin ya macam-macam lah yang sifatnya dari tepung. Jadi badan saya itu tepung semua ya. Kalau harus persiapan ini persiapan itu ya, dengan mesti bersih-bersih dulu, mesti mandi dahulu itu kelamaan. Jadi ya sudahlah, tak nampak wajah pun tak apa, mungkin para hamba Allah pun akan memakluminya gitu ya. Kadang-kadang saya geli sendiri loh, demi Allah saya tuh kadang geli, ya Allah, orang mau dakwah aja susahnya bukan main gitu ya. Kita ini jadi, saya ini rasa diperbudak dunia gitu. Ya Allah, tapi itulah tuntutan hidup ya, antara dakwah dengan tuntutan hidup memang harus sejalan ya, harus seimbang supaya kita tidak menjadi menjadi pecundang gitu ya. Mulut kita berbuih-buih keluarkan ayat tidak makan pun susah, yang pada akhirnya kita mengharap donasi lah, mengharap ini seperti Oten kan tidak tidak bagus lah, pokoknya lucu gitu ya. Kita ini mendakwahkan agama Allah ini murni karena keikhlasan, bukan karena pengen terkenal atau cari sensasi atau biar diakui umat, biar ini biar itu, tidak ya. Tapi ya murni karena memang ya menjadi sebuah kewajiban, maka kita tetapi karena kita mampu gitu ya. Terkecuali kita tidak mempunyai kemampuan, takut ini takut itu ya, takut tangkap polisi lah, takut ini takut itu, takut digeruduk Kristen. Nah itu lain pula halnya ya, karena memang ya dalam dakwah ini juga perlu dibutuhkan nyali, karena tidak sekali dua ya para debater muslim itu digeruduk sama orang-orang Kristen. Seperti saya digeruduk orang Kristen pernah, digeruduk RT yang RT-nya Kristen pernah gitu ya, tetangga sendiri Kristen pernah, itu jadi macam-macam lah. Tapi karena memang sudah menjadi jalan hidup ya, kita mesti menyerukan itu ya. Dikata harus serulah mereka ke jalan Tuhanmu, itu diperintahkan untuk berdebat dengan orang Yahudi dan Nasrani, itu menjadi sebuah perintah dari Allah ya, tetap kita lakukan karena kita mampu gitu. Terkecuali bagi yang tidak mampu, itu pengecualian ya, Allah akan mengampuninya gitu ya. Cukuplah berdakwah dengan hartanya, cukuplah berdakwah dengan tingkah lakunya, berdakwah dengan lisan yang lemah lembutnya, kan begitu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu ya. Namun para debater ini dakwahnya bukan dakwah kepada umat muslim, tapi berdakwahnya pada orang-orang kafir. Jadi terkadang ya itu tadi harus frontal gitu, karena makomnya beda gitu ya. Pak ustadz-ustadz yang ya di mimbar-mimbar mereka mendakwahi umat Islam itu ya sudah barang tentu dengan kesantunan, dengan kelemah lembutan. Nah, kalau para debater ini sudah barang tentu pasti akan ada frontalnya. Karena saya sudah mencoba untuk lembut, kasar terlalu kasar, lembut katanya menyek-menyek. Jadi pusing saya kadang, ya sudahlah apa adanya saja. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.